saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji menyembah Tuhan Yesus, Dia yang setia, yang selalu mengasihi kita. Dan pagi hari ini Dia telah ada di tengah-tengah kita, dan Tuhan mau lihat kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Dia. Mari saudara, Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah kita. Mari saudara, kita akan menyenangkan hari Tuhan Yesus, karena pagi hari ini pasti Tuhan Yesus pasti ingin memberkati hidup kita, memberkati seluruh keluarga dan segala aktivitas yang akan kita lakukan setelah kita membangun rohani kita dengan Tuhan Yesus. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan Yesus, pagi hari ini Bapa, kami akan Tuhan Bapa memulai untuk membangun persekutuan rohani lebih dalam lagi, membangun mesbah doa pagi kami hari ini, membangun diri kami Tuhan Yesus di dalam hati, di dalam pikiran, dalam jiwa roh tubuh kami untuk mengasihi-Mu, untuk melayani-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, sehingga kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami tidak izinkan kuasa iblis coba mengganggu mesbah doa pagi kami, mencuri hati, pikiran, dan damai sejahtera kami, untuk kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa hadirat Tuhan Yesus yang mengubahkan kami, yang membuat kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian di dalam mesbah doa pagi kita pada hari ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud, ku sembah sujud Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur, segala puji syukur bagimu ya Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu, segala kemuliaan hanya bagimu. Amin Tuhan. Terpujilah namamu, segala puji syukur, segala puji. Inilah pujian yang kami mau naikkan Tuhan. Biarlah ini menjadi menyenangkan hati-Mu. Amin Tuhan. Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu ya Yesus Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu, buat
segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di hari ini. Ku selalu mau berterima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau maha baik. Engkau Allah yang hidup, kami percaya Engkau sudah ada tengah-tengah kehidupan kami. Engkau sudah hadir dalam mesbah doa pagi kami. Kami mau naikkan syukur Tuhan selalu di hadapan-Mu, karena hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami tinggikan, kami agungkan. Engkaulah juru selamat hidup kami, yang menyelamatkan hidup kami, yang memulihkan, yang menyembuhkan, dan yang membuat kami Tuhan, kami boleh ada hari ini dan kami boleh Tuhan boleh bertemu muka dengan Engkau Tuhan, untuk kami bersekutu dengan-Mu semua karena kebaikan-Mu, kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah Tuhan mengampuni segala dosa dan kelemahan kami, dan Engkau sudah sembuhkan kami dari sakit penyakit. Bagi kami anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang mengalami hari ini Tuhan pergumulan, Bapa, dalam soal sakit maupun kekurangan maupun pergumulan yang lain, kami percaya Tuhan sudah kuatkan dan teguhkan kami saat kami ada di dalam hadirat-Mu, saat kami berdoa, memuji, menyembah Engkau. Kau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Dan kami sekali lagi Tuhan ingin memuji, menyembah-Mu bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, inilah pujian yang kami naikkan. Biarlah kami Tuhan menyenangkan hati-Mu dan berkenan di mata-Mu. Haleluya. Amin Tuhan Yesus, amin. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Oh, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Bapa. Hidup tanpa-Mu, kami membutuhkan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Yesusku, inilah doa dan seruan kami. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Oh Yesus, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Seperti yang ranting yang kering kami dah lepas, kami akan jatuh padamu tanpa-Mu. Yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Amin, benar Tuhan Yesus. Amin. Olah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila ku lepas dari-Mu, oh Yesus Tuhan, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila kami lepas dan jauh dari-Mu, aku Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Haleluya Tuhan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, oh Yesus Tuhan, Kaulah pokok
Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan, inilah pujian kami. Kita syukur, haleluya. Terima kasih Bapa, ucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh Tuhan bangun pagi dan kami boleh menyempatkan diri kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, beribadah kepadamu, mengawali hari hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan, saudara, yang terambil di dalam firman Tuhan. Saudara, kita akan membacanya dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 ya. Kita akan membaca. Temanya adalah manusia batiniah yang dibaharui dari hari ke sehari ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya, apakah yang dimaksud dengan manusia lahiriah ya? Manusia lahiriah itu adalah tubuh jasmaniah kita, saudara ya. Saudara yang kelihatan, sedangkan manusia batiniah kita itu adalah roh atau jiwa kita yang tidak kelihatan ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa saudara, keadaan manusia lahiriah kita semakin merosot ya. Saudara, bahkan dikatakan akan suatu hari akan dibongkar seperti kemah ya. Saudara, atau mengalami kematian ya. Saudara, itu adalah gambaran bahwa manusia lahiriah kita akan dibongkar seperti kemah ya. Itu adalah gambaran kita akan mengalami kematian ya. Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia ya. Saudara, sebaliknya manusia batiniah kita itu harusnya semakin dibaharui ya, dari hari ke sehari hingga kita semakin saudara serupa dengan Tuhan Yesus ya. Saudara, inilah yang memang saudara firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot, namun manusia batiniah kita semakin harus dibaharui dari hari ke sehari ya. Saudara, itu yang berharga di mata Tuhan. Ya, di dalam 1 Petrus 3 ayat yang keempat mengatakan, tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi ya. Dikatakan dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah ya. Jadi saudara, fokus utama selama kita hidup dalam dunia adalah biarlah manusia batiniah saudara yang tidak kelihatan oleh mata jasmani, yaitu di dalam roh kita, saudara, jiwa kita itu harus dibaharui dari hari ke sehari, karena itu yang berharga di mata Allah. Dan dikatakan yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah ya. Saudara, biarlah roh kita saudara dibaharui
ya dari hari ke hari menjadi pribadi yang lemah lembut, ya, yang mudah diajar oleh firman Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan, ya. Dahulunya kita orang yang keras, namun Tuhan membentuk saudara, mengajar saudara dan saya di satu pribadi, saudara yang memiliki hati yang lembut di hadapan Tuhan, sehingga saudara firman Tuhan, saudara yang kita dengar dapat kita lakukan, dan kita menjadi pribadi yang saudara mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Saudara, bagaimana Tuhan dapat memperbaharui saudara manusia batiniah, ya, atau karakter kita agar kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus? Yang pertama adalah melalui penderitaan, ya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17 mengatakan demikian, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, ya. Saudara, dikatakan firman Tuhan, sebab penderitaan ringan, ya, yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, ya. Saudara, firman Tuhan membandingkan bagaimana penderitaan kita, ya, saudara, dikatakan ringan karena saudara berbicara bagaimana saudara penderitaan yang kita alami hanya bersifat sementara, ya, sedangkan kemuliaan kekal, kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu bersifat kekal adanya, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan kepada kita, ya, tidak sebanding penderitaan yang kita alami, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya, ya. Saudara, ada satu istilah no cross no crown, ya. Artinya tidak ada salib, tidak ada mahkota, atau tidak ada kemuliaan. Mahkota atau kemuliaan yang akan kita terima di sorga kelak adalah karena kita rela menderita oleh sebab kebenaran seperti Yesus, ya. Saudara, Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-20 dan 21 mengatakan demikian, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia daripada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya, ya. Saudara, lewat proses penderitaan yang diizinkan terjadi dalam hidup saudara, yang bukan karena dosa tetapi justru karena kita hidup benar, saudara, kehidupan kita diproses dan dibentuk semakin hari semakin seperti Yesus, ya. Firman Tuhan tadi katakan, dapatkah kita disebut pujian, ya, saudara, jika kita menderita karena dosa? Tapi kalau kita menderita karena kebenaran, itu adalah kasih karunia daripada Tuhan, ya. Dan firman Tuhan selanjutnya mengatakan bahwa Yesus ketika dicaci, dia tidak membalas dengan caci maki, ya. Ketika dia diperlakukan dengan tidak adil, dia tidak mengutuk, saudara, ya. Bahkan di kayu salib tatkala dia menderita, dia diolok-olok, saudara, ya. Namun Tuhan tidak mengutuk, melainkan Tuhan berdoa, ya, mengatakan bahwa Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, ya. Saudara, firman Tuhan selalu mengatakan, saudara, ya, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jikalau saudara kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah upahmu? Firman Tuhan katakan, orang berdosa pun bisa melakukan hal yang demikian. Akan tetapi saudara, ya, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, yang memperlakukan dengan tidak adil, ya, saudara, firman Tuhan katakan, berdoalah bagi musuhmu, ya, saudara, dan jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena dengan demikian, saudara dan saya
menjadi anak-anak Bapa di surga yang menerbitkan sinar matahari dan hujan bagi orang yang baik dan yang jahat. Ya, saudara, biarlah kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, jangan lagi kita menderita karena dosa, tapi karena kebenaran. Karena firman Yesus Tuhan mengatakan, berbahagialah kalau kamu dianiaya, diperlakukan dengan jahat, ya saudara, dengan tidak adil, ya saudara. Firman Tuhan katakan, berbahagialah engkau karena upahmu besar di sorga. Sebab dengan demikianlah para nabi-nabi dahulu mengalami hal-hal yang tersebut, saudara ya. Nah, saudara, inilah firman Tuhan. Saudara, yang kedua adalah melalui kebenaran firman Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan dapat memperbaharui manusia batiniah atau karakter kita agar kita semakin serupa dengan Yesus. Yang kedua adalah melalui kebenaran firman Tuhan, ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk, yang pertama, mengajar, ya. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan, ya. Kemudian seterusnya dikatakan mendidik orang dalam kebenaran, ya. Saudara, jadi setiap firman yang kita dengar pada hari Minggu atau setiap hari kita membaca firman di rumah kita masing-masing, itu mengajar kita. Dan firman Tuhan katakan menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa ia memperbaiki kelakuan kita. Dan firman Tuhan katakan juga ia mendidik kita dalam kebenaran, ya saudara. Sehingga saudara dan saya, karakter kita semakin diubahkan, semakin menjadi seperti Yesus, ya. Karena itu bertekunlah membaca firman Tuhan setiap hari, dan lakukanlah, saudara, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup saudara. Maka hidup kita akan berbahagia dan kita akan beruntung, saudara, apapun yang kita lakukan, karena Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Hal yang ketiga adalah, saudara, melalui pimpinan Roh Kudus, ya. Saudara, bagaimana saudara hidup kita semakin hari semakin menjadi seperti Yesus. Manusia batiniah kita, karakter kita, saudara, dibaharui terus menjadi semakin seperti Yesus. Yang ketiga adalah melalui pimpinan Roh Kudus, ya. Dalam Yohanes 16 ayat 13 mengatakan demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, ya. Saudara, Roh Kudus memimpin hidup saudara dan saya dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Ia mengingatkan firman yang kita dengar untuk kita boleh lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, firman Tuhan katakan, janganlah kita mendukacitakan Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Ya, di dalam Efesus 4 ayat yang ke-30 mengatakan, dan janganlah kamu mendukacitakan Roh Allah, Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, ya. Saudara, dengan cara apa kita mendukacitakan Roh Kudus? Saudara, di ayat yang berikutnya dikatakan demikian, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan, ya. Inilah hal-hal yang membuat Roh Kudus berduka atas hidup saudara dan saya apabila kita, saudara, masih menyimpan kepahitan di dalam hati saudara dan saya. Karena itu selesaikan dengan kita boleh mengampuni, saudara, orang yang bersalah kepada kita seperti Tuhan mengampuni kita, ya saudara. Dan kita juga mohon pengampunan Tuhan, karena selama ini kita keras hati, kita tidak mau mengampuni, saudara, dan itu berakibat, saudara, itu merugikan diri kita sendiri, ya. Saudara, dikatakan segala kegeraman dan kemarahan, biarlah itu semua dibuang. Pertikaian, fitnah, saudara, hal-hal tersebut itu membuat hati Tuhan berduka cita. Di
di dalam hidup saudara dan saya. Berdamailah dengan semua orang, karena itu yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam perdamaian satu dengan yang lain, dalam kerukunan satu dengan yang lain, karena di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan bagi setiap kita. Ya, saudara, di ayat yang ke-32 mengatakan demikian, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan, saudara, itu boleh kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena penderitaan yang kita alami hanya bersifat sementara, sedang kemuliaan yang Tuhan berikan kepada saudara kelak itu adalah bersifat kekal adanya. Ya, saudara dan saya, tetaplah kuat dalam menghadapi setiap kesulitan hidup, dan tetaplah percaya beriman, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Biarlah saudara, firman Tuhan itu boleh menguatkan hidup kita. Ya, kita akan nyanyikan kembali pujian ini. Ku tak dapat hidup tanpamu, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas daripadamu. Kaulah pokok anggur yang benar, yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Tak dapat hidup tanpamu, tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar hidup kami semakin melekat erat kepadamu ya Tuhan, bagaikan ranting yang kering apabila kami lepas daripadamu ya Tuhan. Sebaliknya apabila kami melekat erat bagaikan ranting yang melekat erat pada pokok anggurnya, maka hidup kami akan berbuah, hidup kami akan berubah ya Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam firman-Mu, kami tinggal di dalam Engkau, dan firman-Mu tinggal di dalam kami ya Tuhan. Dan firman-Mu katakan, mintalah apa saja yang Kau kehendaki, maka Kau menerimanya. Karena itu biarlah kami tetap tinggal di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu, di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang saat ini lemah, Tuhan kuatkan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan dalam nama Yesus. Jadi sesuai dengan iman-Mu. Dan kalau ada di antara kami yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, Tuhan yang memberkati kami, buka tingkap langit itu memberkati anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Kalau ada dosa Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau yang memberkati apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan, Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang sertai.
berikan hikmat yang daripadamu Tuhan dalam kami mengerjakan sesuatu, baik dalam pekerjaan, usaha Tuhan yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memimpin dan memberkati kami anak-anak. Terima kasih Bapa yang mengalami pergumulan dalam masalah Tuhan rumah tangga. Kami berdoa kiranya Tuhan pulihkan rumah tangga kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah kami mulai berubah mulai dari diri kami sendiri ya Tuhan, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan, sehingga ada perdamaian di antara kami satu dengan yang lain, sehingga hidup kami Tuhan boleh senantiasa disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa negara kami yang mau menghadapi Tuhan pemilu tahun depan. Biarlah Tuhan dalam masa-masa seperti sekarang ini, biar keamanan tetap terjaga, persatuan dan kesatuan bangsa tetap diutamakan. Dan kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, supaya tetap bersatu bangsa ini. Dan pemimpin yang terpilih nantinya adalah pemimpin yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan bagi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam menghadapi masa-masa krisis ekonomi, kiranya Tuhan yang sertai, sehingga ada pemeliharaan Tuhan, khususnya di tengah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami akhiri mesbah doa pagi ini hanya dalam nama Yesus, dan kami mau menerima berkat daripada-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, hiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.